kenceng nih. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Mantap. Ayo adik-adik kita mau mulai sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi. Kita siapin hati kita untuk mengikuti ibadah online hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Kiranya Engkau pimpin kami, Engkau urapi kami ya Bapa. Sehingga hari ini kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik mari kita angkat pujian, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Adik-adik mari kita angkat tangan kita. Siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu.
Adik-adik jangan ada yang diam. Mari kita sama-sama katakan haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Adik-adik katakan terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Engkau yang layak kami puji Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami siap lebih lagi untuk memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yuk. Haleluya. Adik-adik semangat gak memuji Tuhan hari ini? Semangat. Ayo kita katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus yuk. Ayo adik-adik sebelum kita lebih semangat memuji Tuhan, kita mau gerakan tangan kita mau gerakan kaki kita mau gerakan badan kita dulu. Kita angkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Yes, gerak ya adik-adik ya, gerakannya ikutin kakak ya. Yes. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan, muter bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama, 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 yeay! Adik-adik masih semangat memuji Tuhan?
angkat pujian kakek-kakek. Oke, gerakannya ikutin kakak ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sekali lagi, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Gandengan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sekali lagi, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, 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 sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Yeay! Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita akan membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Pentakosta ketiga. Sekarang kita akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah sama-sama membacakan Mazmur 91. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai dengan 40. Nah, ceritanya tentang apa ya kira-kira? Kita akan mendengar cerita tentang Paulus dan Silas. Yuk sama-sama kita dengerin firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika Paulus dan Silas berjalan untuk menuju ke tempat sembayang, Paulus dan Silas bertemu seorang perempuan yang merupakan dukun adik-adik. Dia mempunyai roh tenung. Dengan kemampuannya itu, ternyata ada orang-orang yang memanfaatkan dia untuk mendapatkan keuntungan adik-adik. Untuk mendapatkan uang dari perempuan itu tadi. Nah, pada saat Paulus dan Silas itu berjalan-jalan untuk menuju ke tempat sembahyang, ternyata perempuan ini mengikuti dari belakang adik-adik. Dan ternyata perempuan ini sambil berteriak adik-adik, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Nah adik-adik, ternyata perempuan ini berteriak seperti itu, berbicara seperti itu selama beberapa hari lamanya. Wah, setelah dilakukannya hal itu selama beberapa hari, ternyata Paulus lama-lama gak tahan adik-adik. Dia merasa terganggu. Dan akhirnya Paulus berpaling dan berkata kepada roh yang ada di dalam perempuan itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu dari perempuan ini. Nah adik-adik, ketika tuan-tuan dari perempuan itu melihat dan tahu bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan itu, mendapatkan uang, sudah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas adik-adik. Kenapa sih? Iya karena perempuan ini setelah roh tenung tadi sudah diusir, perempuan ini udah gak bisa lagi adik-adik mendapatkan kemampuannya. Dan orang-orang ini marah kepada Paulus dan Silas karena sudah gak bisa mendapatkan uang lagi. Akhirnya Paulus dan Silas diseret untuk menghadap para penguasa di kota itu. Setelah mereka membawa keduanya menghadap para penguasa di kota itu, orang-orang yang marah tadi berkata, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka ini orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Dan juga banyak orang bangkit menentang mereka, lalu para penguasa-penguasa kota itu menyuruh untuk merobek baju dari Paulus dan Silas dan menyiksa mereka. Nah adik-adik, setelah mereka beberapa kali disiksa, akhirnya mereka dilemparkan ke dalam penjara. Nah, ada satu orang yang diperintahkan untuk menjaga Paulus dan Silas, yaitu kepala penjara. Kepala penjara ini diperintahkan untuk menjaga Paulus dan Silas dengan bersungguh-sungguh. Nah, karena diperintahkan seperti itu, kepala penjara akhirnya menurutinya sesuai dengan perintah atasannya.
dan membawa Paulus dan Silas ke dalam ruang penjara yang paling tengah, dan kaki dari Paulus dan Silas itu dipasung adik-adik, diborgol juga tangannya supaya nggak lari. Nah, kira-kira kalau udah dipasung dan diborgol bisa lari nggak ya? Tentu aja nggak bisa adik-adik. Nah, singkat cerita, pada malam hari Paulus dan Silas ternyata sedang berdoa adik-adik. Dan juga menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang lain yang berada di penjara itu mendengar Paulus dan Silas menyanyi-nyanyikan pujian itu. Seketika pada saat Paulus dan Silas sedang bernyanyi, sedang menaikkan puji-pujian, tiba-tiba ada gempa yang sangat dahsyat adik-adik. Ketika gempa yang sangat dahsyat itu terjadi, pintu penjara, pasung, borgol, semuanya terlepas adik-adik. Nah adik-adik, ternyata pada saat sebelum gempa itu, kepala penjara yang disuruh menjaga Paulus dan Silas itu ternyata tertidur adik-adik. Nah, setelah terjadi gempa yang sangat dahsyat, akhirnya kepala penjara itu bangun dari tidurnya dan sudah melihat pintu-pintu penjara sudah terbuka karena gempa itu. Nah, kepala penjara ini takut adik-adik. Takut setakut-takutnya karena dia berpikir orang-orang yang di penjara itu sudah pada melarikan diri. Udah pada kabur adik-adik. Di tengah ketakutannya itu, ia mengambil pedang adik-adik untuk membunuh dirinya sendiri. Karena dia terlalu takut adik-adik. Takut dimarahin atasannya. Nah, pada saat dia mau bunuh diri, kepala penjara ini adik-adik, ada yang memanggil kepala penjara ini. Dan dia adalah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas berkata kepada kepala penjara ini, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Begitu kata Paulus. Nah, kepala penjara ini akhirnya berlari dan dengan gemetar dia tersungkur di depan Paulus dan Silas adik-adik. Dia mengantar Paulus dan Silas keluar dari penjara sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lalu jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, kita belajar kalau Roh Kudus memberikan kekuatan dan sukacita buat kita semua, walaupun kita sedang mengalami kesulitan adik-adik. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan ya adik-adik, selalu berdoa. Ayo kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus, buat kami semua boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa, mengandalkan Engkau. Kami tahu Roh Kudus selalu menyertai kami walaupun dalam keadaan yang sulit. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.